Mbak Neni, ini yang menarik juga Mbak Neni ketika kita bandingkan dulu Mbak terkait juga bagaimana nilai Pancasila terimplementasi untuk para perempuan zaman dulu kita bandingkan dengan zaman sekarang. Ini kan ada banyak gap, banyak perbedaan di situ. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mbak Neni? Saya sih melihat begini ya Mbak, jadi apalagi di era reformasi saat ini, sebetulnya untuk kaum perempuan, apalagi anak muda, karena saya representasi perempuan dan anak muda, Pak Arief, masih milenial ceritanya. Di era reformasi saat ini, sebetulnya kita butuh tafsir segar Pancasila sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikuasai oleh ledakan teknologi informasi yang instan. Kita tahu Mbak, tantangannya adalah bagaimana menyajikan makna praktis Pancasila itu dengan mudah dipahami tetapi juga tidak dogmatis. Nah, ini PR untuk kita semua, dan lajunya wacana Pancasila masa lalu tentu perlu kita renungkan kembali. Walaupun tafsir segar atas dasar negara tetap harus diupayakan dalam menghadapi era demokrasi terbuka dengan tantangan baru dari generasi milenial, misalnya dengan mobilitas yang serba cepat. Dan era reformasi sekarang ini kadang mengaburkan jati diri kebangsaan di tengah gempuran informasi yang berkecamuk. Sudah saatnya, ini sudah disampaikan juga oleh Mas Arief, sejak berakhirnya Orde Baru, mulai dari Presiden Habibie hingga Jokowi, saya melihat belum terasa ada usaha masif mengejawantahkan tafsir segar Pancasila, tentang Pancasila dan religi misalnya. Mengetengahkan banyak tema mendalam, filsafat Pancasila, kemanusiaan, masyarakat, cinta kasih, relasi negara, agama, serta politik dan spiritualitas. Itu yang hilang, Mbak. Kali Mas Arief juga bisa melihat dan Mbak berbagai paham dan ideologi berebut panggung tanpa bisa dikendalikan pemerintah secara langsung, kemudian pasangnya ombak konservatisme yang menyeret agama di ranah publik, yang itu kemudian merupakan buah pikiran para cerdik cendekia Indonesia terdahulu, begitu ya Mbak ya, yang selalu kita gaung-gaungkan, yang selalu kita suarakan. Dan di era keterbukaan informasi ini, kita melihat perang wacana juga disaksikan di berbagai media sosial misalnya, sebagai reaksi atas berbagai hal yang kadangkala kurang dipahami juga oleh sebagian pendebat. Dan dalam menghadapi disintegrasi bangsa, saya rasa ajakan untuk memoroti sikap demokrat, moderasi, kemudian demokratis, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan mewacanakan bagaimana pikir kritis itu terhadap praktek itu yang kemudian bisa menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri. Saya setuju bahwa Pancasila itu adalah titik temu dari pemikiran beragam dari para pendiri bangsa, bagaimana sekarang aktualisasi Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di era reformasi saat ini, faktanya sekarang kita melihat sudah banyak yang tidak on the track terhadap konsensus nasional. Salah satunya misalnya ditandai dengan beragam kebijakan yang banyak sekali memicu potensi konflik di tengah masyarakat. Di era pandemi sekarang ini, Mbak, banyak RUU yang masuk prolegnas dengan secara tiba-tiba dan disahkan pula dengan secara tiba-tiba. Nah, jadi saya ingin berbicara dan menyoroti misalnya berbagai hal dan polemik yang terjadi saat ini. Perlu kiranya kita kembali merefleksikan secara serius begitu ya terhadap konsensus nasional Pancasila. Dan saya rasa hari ini sudah seharusnya perempuan juga generasi milenial, saya mengajak yuk mari kita berkolaborasi, bersinergi, karena saya rasa collaboration is power gitu ya. Berbagai persoalan dan polemik yang terjadi, kita tidak bisa menghadapi sendirian, kita butuh kerjasama, kita butuh berkolaborasi, kita butuh bersinergi, karena kalau kita sendiri melakukan, itu tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Dan mari kita lakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa melawan COVID-19, untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan problematika yang terjadi.